قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرح Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah majelis ta'lim yang mudah-mudahan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, di mana dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini merupakan dua nikmat yang paling banyak diingkari oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak pandai mensyukuri kedua nikmat tersebut. Yang pertama yaitu as-sihah. Yang pertama yaitu nikmat berupa kesehatan. Kesehatan ini adalah nikmat dari Allah. Kalau umpama hari ini ada orang yang sangat kaya, ya, jutawan atau milioner, hartanya banyak, asetnya di mana-mana, tetapi orang tersebut hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Di tangan kanan, di tangan kirinya ada selang oksigen, selang kateter, ya, di mulutnya dipasang alat pacu jantung, ya. Kira-kira orang yang kaya ini bisakah dia rasakan hartanya yang banyak? Tidak bisa. Bahkan kalau seandainya ditawarkan, kalau bisa ditawarkan, dia diberikan kesembuhan oleh Allah, ditukar dengan semua hartanya, pasti dia akan memilih, ambil semua harta saya, yang penting kembalikan kesehatan saya. Ini nikmat pertama, kesehatan, yang paling banyak diingkari manusia. Allah berikan nikmat berupa sehat, tapi tidak sedikit manusia ketika dia sehat, dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kedua yang banyak diingkari oleh manusia yaitu al-farah. Al-farah yaitu kesempatan atau waktu luang atau umur. Ini pun tidak sedikit manusia pada hari ini membuang-buang umurnya dengan percuma. Umurnya tiap hari, tiap malam, umurnya hanya habis untuk hal yang sia-sia. Umurnya tiap hari dihabiskan hanya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Maka mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ini mampu menjadikan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah sebagai bukti bahwa diri kita adalah Abdullah, diri kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya dengar juga, jelas juga? Oh ya. Ya, baik. Dalam pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas satu tema, ya, karena ini pengajian sifatnya kajian tematik, ya, bukan kajian beruntun, ya, materi yang berseri, tetapi kajian tematik. Nah, untuk tema pada sore hari ini saya akan sampaikan tentang kajian fitnah-fitnah akhir zaman.
Ya. Fitnah-fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah? Arti fitnah, ya, yang dimaksud fitnah akhir zaman maknanya, fitnah yaitu ujian-ujian yang akan menggoncangkan iman, ujian-ujian yang akan merusak iman manusia. Ya. Fitnah-fitnah akhir zaman maknanya apa? Ujian-ujian yang akan dihadapi seseorang di akhir zaman yang membuat iman itu menjadi goncang. Materi ini sebetulnya sangat penting untuk diketahui, ya. Maka itulah saya sampaikan materi ini supaya kita mengilmui, kita tahu kita hidup hari ini di zaman apa, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup, ya, dikepung oleh fitnah, ya, kerusakan-kerusakan yang sudah mengepung kita pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai pendahuluan saya akan bawakan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Surat Al-Anbiya surat yang keberapa? Ya. Surat Al-Anbiya itu surat nomor yang ke-21, ya. Dari urut-urutan 114 surat, surat Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah dekat waktunya, telah dekat masanya akan terjadi hari manusia akan dihisap amalnya, ya. Jadi kata Allah, telah dekat waktunya hari manusia akan dihisap amalnya. Hari apa manusia akan dihisap amalnya itu? Maknanya hari kiamat. Jadi ayat ini maksudnya Allah mengatakan telah dekat waktunya datangnya hari kiamat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara manusia pada hari itu, ya, saat dekatnya datang hari kiamat itu dalam dua keadaan. Ghaflah, ghafil, dan mu'ridun. Kiamat telah dekat kata Allah, manusia pada saat itu dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan ghafil, lalai, bukan tidak tahu, ya. Manusia tahu bahwa dunia ini akan kiamat, tahu. Jadi berbeda antara tahu, ya, dengan tidak tahu, dengan lalai itu berbeda, ya. Jadi Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama ini telah dekat datangnya hari kiamat. Sementara manusia dalam keadaan lalai. Yang kedua mu'ridun, dan dalam keadaan berpaling kepada Allah. Kapan ayat ini turun? Dan kepada siapa Allah turunkan ayat ini? Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad lebih, ya. 14 abad lebih yang lalu Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah. Allah mengatakan telah dekat masanya datangnya hari kiamat, sementara manusia dalam keadaan lalai dan berpaling. Bayangkan, ibu-ibu sekalian, 14 abad lebih yang lalu Allah sudah mengatakan telah dekat, ya. 1400 tahun lebih yang lalu itu Allah sudah mengatakan telah dekat. Berarti sekarang ini makin dekat atau makin jauh? Tentu sekarang ini semakin dekat, ya. Masa datangnya hari kiamat itu semakin dekat, ya. Ketika ayat-ayat ini turun, ya, Rasulullah
pernah berkhutbah dari pagi ba'da subuh. Rasulullah berkhutbah, khutbahnya panjang sekali ya. Beliau cuman istirahat ya untuk sholat, untuk makan. Setelah itu dikumpulkan lagi sahabat, menyampaikan lagi khutbah dari zuhur sampai asar ya, dari asar sampai maghrib, dari pagi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu? Rasulullah menyampaikan fitnah-fitnah atau tanda-tanda yang akan terjadi menjelang dekatnya hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Ya, Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari telunjuknya. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat, jaraknya seperti dua jari ini. Ya, jari telunjuk dengan jari tengah dengan jari telunjuk ini dekat. Jadi Nabi ingin katakan, aku ini diutus ke dunia dengan datangnya kiamat itu dekat sekali waktunya. Maka Nabi kita ini disebut Nabi akhir zaman. Karena sebelum Rasulullah ribuan tahun ke atas itu sudah didahului oleh nabi-nabi yang lain. Nah, maka Nabi kita ini Nabi terakhir, diutus di akhir zaman, di saat usia dunia ini sudah tua. Dalam kondisi begitulah Nabi itu diutus. Nah, maka pertanyaannya, ini sudah 1400 tahun lebih. Berarti sekarang kita ini hidup di saat-saat terakhir ya, menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi berkhutbah, memberikan peringatan kepada sahabatnya. Nabi menyampaikan hal-hal yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ada hadis-hadis yang dikumpulkan tentang hadis akhir zaman ya, hadis akhir zaman. Nah, hadis itu banyak berbicara tentang asyratus sa'ah ya, asyratus sa'ah, syarat-syarat ya, syarat-syarat terjadinya hari kiamat. Maknanya apa? Kalau belum terpenuhi syarat-syarat ini, maka kiamat belum terjadi. Nah, maka untuk memudahkan pemahaman hadis ini, kita sebut saja tanda-tanda hari kiamat ya. Asyratus sa'ah ini ada kitabnya. Saya punya kitab beberapa tahun yang lalu, saya khusus membahas ini di masjid ini berapa tahun yang lalu. Kitab yang ditulis oleh seorang pakar hadis akhir zaman, namanya Syekh Yusuf Al-Wabil ya. Di situ dengan rinci sekali ya, disebutkan hadis-hadis akhir zaman. Nah, yang akan saya sampaikan di sini, mengingat kita hidup di akhir zaman, kata Allah sudah dekat datangnya hari kiamat, kita perlu tahu apa tanda-tanda kiamat. Ya, apa tanda-tanda kiamat? Ya. Ada yang disebut asyratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil, dan ada yang disebut asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi ada dua, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat kecil itu ada 50 lebih. Ada 50 lebih tanda-tandanya. Kemudian tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10. Jadi kalau sudah 50 lebih ini terjadi, sudah terjadi semua, maka akan muncul 10 tanda besar hari kiamat ya. Itu didahului dengan munculnya Dajjal. Jadi 10 tanda besar itu ya akan terjadi setelah muncul 50 lebih tanda-tanda hari kiamat. Saya ingin sebutkan, tentunya kalau 50 nggak cukup waktu, karena ini bukan kajian yang beruntun, tapi saya akan sebutkan tanda-tanda yang kita semua perlu tahu ya, yang penting-penting saja.
Di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Pertama, di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, ya, ilmu itu akan diangkat, ya. Jadi ada 50 lebih yang saya sampaikan ini. Tidak semua, masih ada tanda-tanda yang lain, tapi yang penting-penting saja, ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan yang penting berdasarkan hadis ini, di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Ilmu itu akan diangkat oleh Allah, ya. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu akan dicabut oleh Allah. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Apakah ilmu yang ada di otak manusia akan dicabut begitu saja oleh Allah? Bukan, ya. Cara Allah mencabut ilmu itu yaitu biqabdil ulama. Para ulama, para orang-orang alim yang jujur, yang lurus, yang takut kepada Allah. Orang-orang alim yang jujur, yang lurus, yang takut kepada Allah ini satu persatu diwafatkan oleh Allah. Jadi ulama-ulama jujur yang takut sama Allah satu persatu diwafatkan oleh Allah. Karena apa? Dia diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Gitu. Nah, ini sudah kita bisa saksikan. Banyak orang-orang jujur, ulama-ulama jujur, ya, walaupun umurnya masih muda, oleh Allah dipanggil, dicabut, ya, diwafatkan oleh Allah. Sehingga makin dekat nanti hari kiamat, yang ada itu ulama-ulama ulama-ulama yang busuk, yang buruk, ya. Kemudian karena ulama-ulama yang jujur ini sudah pada wafat, ya, maka manusia saat itu, ya, selanjutnya hadis ini, wa yasbutal jahal. Karena ulama yang jujur ini sudah banyak wafat, kebodohan ini akan merajalela, ya. Kebodohan ini akan terjadi di mana-mana. Yang ada hanya ulama-ulama yang bengkok. Ulama yang bengkok dalam hadis ini, Nabi mengatakan ulama yang bengkok itu, datang orang bertanya kepada ulama yang bengkok ini, dia memberikan fatwa yang menyesatkan, ya. Ditanya oleh orang, fasuila fa'aftu bighairi ilmi. Ulama yang bengkok ini ditanya oleh orang, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Nah, jadi ketika ulama jujur ini banyak wafat, yang ada ulama-ulama yang bodoh, ya, ulama-ulama yang bengkok, yang tidak takut sama Allah, ulama-ulama dunia yang bisa dibayar, ya, yang tidak takut sama Allah. Nah, ulama-ulama seperti itu ketika ditanya oleh orang, dia berfatwa, tapi fatwanya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, ya, fadallu wa adallu. Orang yang bertanya itu sesat, ulamanya sesat, dan dia memberikan fatwa menyesatkan orang lain. Ini sudah terjadi. Coba kita saksikan hari ini. Berapa banyak orang-orang yang dianggap alim, ditokohkan, namanya dikenal di kampungnya atau di desanya. Ternyata yang dibawa itu kesesatan, ya, yang dibawa itu menyesatkan. Tapi orang mengenal dia ulama, orang mengenal dia tuan guru. Ada enggak? Banyak. Sekarang zaman HP, zaman internet. Coba lihat munculnya aliran-aliran sesat. Ya, sudah bukan rahasia lagi. Maaf ini, saya mohon maaf, ya. Di tayangan video-video itu perempuan-perempuan bercadar. Aliran apa lagi itu? Ya, bebas, ya. Dimiliki oleh siapa yang mau, walaupun dia sudah bersuami. Yang penting suaminya setuju. Bebas ganti pasangan. Pernah nggak kita lihat itu? Nah, itu tokoh-tokohnya dianggap ulama, ya, ditokohkan. Sosoknya dianggap orang ilmu,
Ya, nggak mungkin orang mengikuti orang bodoh, karena dianggap orang berilmu, dianggap ulama, diikuti. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Ya, ditanya, kemudian dia berfatwa, fatwanya itu melenceng, menyesatkan orang banyak, sehingga kebodohan itu wayasbutal jahal. Ya. Tanda selanjutnya wayasbutal jahal, kebodohan itu akan terjadi di mana-mana. Kemudian tanda selanjutnya wayataqarrabuz zaman. Ya, wayataqarrabuz zaman. Zaman atau masa atau waktu atau zaman ini berdekatan. Ya, berdekatan. Sekarang bulan Rajab. Ya, sebentar lagi Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Orang banyak berkata, ya, seolah-olah Ramadan itu baru kemarin, baru beberapa lama. Ya, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Ya, setahun dirasakan oleh orang seolah-olah seperti 1 bulan. Sebulan dirasakan seperti seminggu. Seminggu hari ini, mulai dari Ahad kembali ke Ahad itu cepat sekali. Bahkan hari ini waktu dari subuh ke zuhur itu terasa singkat sekali. Zuhur ke asar singkat sekali. Karena apa? Ini tanda-tanda kiamat. Zaman itu menjadi pendek. Wa yataqarrabuz zaman. Zaman itu berdekatan. Ya. Kemudian wa yakthurul aswaq. Pasar itu banyak. Pasar-pasar itu akan terjadi di mana-mana. Ada enggak pasar-pasar banyak? Banyak, ya. Kalau kita lihat enggak usah di Bima ini enggak ada apa-apanya. Lihat di Jakarta itu. Ya, bangunan-bangunan tinggi, mal-mal itu, ya, mungkin ribuan jumlahnya. Jabotabek itu kalau dihitung mal-mal itu ribuan. Ya. Orang berdagang di sana. Ya. Pasar-pasar semakin banyak. Termasuk di kota kita ini. Bahkan hari ini di rumah kita ada pasar. Di kamar kita ada pasar. Tahu maksudnya? Apa itu? Hah? Ya. Pasar online. Kita nggak perlu keluar. Ya, pasar online. Dekat. Jadi pasar sekarang, pasar-pasar itu sekarang ada di tangan kita, ada di tangan kita. Tinggal kita lihat, kalau kita pesan ini, seminggu datang barangnya. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, itu. Ayaksul aswaq. Pasar-pasar itu akan menjadi banyak. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang selanjutnya, wayaksurul harj. Akan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Pembunuhan-pembunuhan itu akan banyak terjadi. Sekarang nyawa manusia luar biasa murahnya. Berapa banyak anak membunuh ibunya, anak membunuh bapaknya, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Tersinggung dengan majikan, majikannya dibunuh. Ini sudah terjadi tanda-tanda ini. Cuman kita ini kita anggap biasa. Padahal itu tanda-tanda kiamat. Ya. Yaksurul harj. Banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Sudah terjadi. Ya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, wa yadhharuz zina. Zina itu merajalela. Zina terjadi di mana-mana. Ya, bahkan kata Imam Mujahid, seorang tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan nanti umat akhir zaman, umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman, mereka akan berzina di jalan-jalan. Mohon maaf ini,
Mereka akan berzina di jalan-jalan, tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Ya. Dan itu sudah terjadi. Zina terjadi di mana-mana. Kita nggak usah jauh-jauh pergi ke Jawa. Di kota kita ini, bahkan di lingkungan kita ini, nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak sampai 1 kilo ke arah sana. Kalau kita pergi pakai motor ke arah sana, kita akan lihat malam-malam itu berjejer-jejer itu. Ya, katanya sih, ya, jual cuman minum-minum katanya. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Ada enggak laki perempuan duduk berdua-duaan sambil minum? Mohon maaf ini, ya mungkin lebih daripada itu. Ya, dikatakan orang berbuat baik, enggak ada. Ya, berdua-duaan itu, apalagi memegang dan sebagainya, itu sudah zina. Ya, bahkan zina yang sesungguhnya juga sudah terjadi. Ya, jadi zina itu merajalela, nggak usah jauh-jauh, pergi aja ke sana. Coba lihat orang yang di sana itu pakai jilbab, pakai cadar, atau orang setengah telanjang. Nah, itu tandanya apa? Ya, itu sudah dekat kepada zina yang sesungguhnya. Ya, jadi zina akan merajalela. Ya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, kata Rasulullah, akan terjadi wayashrabul khamr. Ya. Khamr akan menjadi minuman yang seolah-olah tidak lagi haram. Khamr merajalela. Orang minum khamr di mana-mana. Khamr, arti khamr itu sesuatu yang kalau diminum akan menutup akal. Akal kita itu akan tertutup. Ya, akal kita itu akan tertutup. Itu khamr. Nah, khamr bukan saja sesuatu yang sifatnya seperti air ini, bukan. Tetapi semua zat, semua benda yang kalau dimakan membuat seseorang itu hilang akal sehatnya, itu punya nilai khamr. Apa yang sama dengan khamr hari ini? Narkoba. Terjadi di mana-mana, Pak. Ini menyedihkan. Ya. Luar biasa kita sedih. Ya. Hari ini yang sedang viral di mana-mana, ya. Ternyata Bima Dompu ini luar biasa, Pak. Ya. Orang yang memasok minuman khamr, orang yang memasok narkoba itu luar biasa banyaknya, Pak. Dan korbannya banyak. Korbannya banyak. Kalau kita hitung sekitar kampung ini, kampung Benteng Keliling ini, saya hitung-hitung minimal ada 3 orang. Minimal ada 3 orang yang sudah, ya kata orang sudah stres, sudah seperti orang gila, jalan sendiri nggak pakai baju, ya, tertawa. Ada yang badannya sudah habis kurus, ada yang duduk ya sambil tidur di depan rumahnya nggak pakai baju, tertawa sendiri. Saya hitung-hitung ada 3 orang di sekitar sini. Itu korban narkoba semua, Pak. Belum lagi yang kita tidak tahu. Ada anak-anaknya kaum muslimin yang SMP, yang SMA konsumsi narkoba. Ya. Dia tidak keluar dari kamar. Kalau sudah kena narkoba, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia menutup diri di kamar. Ya. Dia konsumsi narkoba. Otaknya rusak. Ya. Bahkan hari ini nggak usah jauh-jauh, ini di dekat-dekat sini saya pergi sholat zuhur, saya lihat tuh anak-anak ini sekolah depan ini masih dengan seragamnya. Ada 5 orang lebih kadang-kadang ngumpul di satu tempat dekat-dekat sini. Apa yang dilakukan? Duduk-duduk sambil ngerokok, Pak. Ini bukan dongeng, saya saksikan sendiri. Ya, bukan laki saja, laki dan perempuan, Pak. Duduk bersama, sekolah agama di depan ini. Itu sudah menjurus zina. Ya, bahkan kemarin saya dapat informasi anak SMP sudah tertangkap kedapatan pakai narkoba. Di mana?
di Wera. Di Wera, di atas gunung, Pak. Ya, sudah seperti itu. Ya. Masya Allah. Bima ini dikenal oleh orang di Jawa, ya, sebagai basisnya Islam. Orang nggak kenal Dompu, Pak. Kalau kita bilang kita ke Surabaya, ke Jakarta, kamu orang mana? Orang Dompu. Bingung orang, di mana Dompu? Tapi kalau kita bilang orang Bima, paham? Ya. Kita bilang ke Jawa, tidak ada kita bilang bahasa Dompu, yang ada bahasa Bima. Bima Dompu luar biasa, dahsyat. Ya. Pemakai narkoba itu luar biasa, Pak. Ini sedang terjadi. Ya. Bima yang sebagai, ya, basisnya ulama. Ya, banyak ulama-ulama dulu yang ulama terkenal itu dari Bima. Ya. Kori internasional yang menjuarai, ya, perlombaan musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, juara 1 beberapa kali orang Bima. Bima ini dikenal oleh dunia, daerah yang Islami. Tapi hari ini Bima sudah tercoreng. Bima sudah dikenal orang sebagai apa? Tinggi angka pemakai narkobanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini bukan fitnah, bukan. Ya, saya pergi sendiri ke Dompu, saya bertemu dengan tokoh-tokohnya. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ada demo besar, ada 100 lebih elemen, 100 elemen, semuanya sepakat turun demo, ribuan orang. Berapa hari yang lalu turun menuntut tangkap itu pengedar narkoba, tangkap. Karena apa? Anak-anak mereka jadi korban, Pak. Ya, siangnya demo, sore hari anggota DPR, ya, Kesbangpol dan beberapa tokoh-tokoh itu sore harinya rapat lagi. Mereka sepakat menjadikan Dompu itu sebagai darurat narkoba. Artinya apa? Narkoba, pemakai narkoba di Dompu itu sudah luar biasa, Pak. Ya. Anehnya Pak, ini yang sangat kita sayangkan. Orang-orang yang mengedarkan juga ini Muslim, Pak. Muslim, Pak. Kok tega-teganya sesama Muslim merusak Muslim yang lain? Ya. Muslim, gak ada orang kafir. Muslim kullu. Ya. Kasihan umat ini, kasihan anak-anak muda ini. Ya, generasi penerus bangsa ini rusak. Yang dirusak ini anak-anak muda. Ya, anak-anak muda, calon-calon pemimpin masa depan. Anak-anak muda kaum muslimin ini yang dirusak, Pak. Dan orang yang mengedarkan narkoba, menjual narkoba, kullu muslim, semuanya muslim. Mohon maaf, tidak ada yang non muslim. Semua muslim yang terjadi di Bima Dompu ini, tidak satu pun non muslim. Kok tega-tega, ya? Hanya karena ingin senang, hanya karena ingin punya uang banyak, kok tega-tega dia rusak anaknya orang Islam. Dia rusak, ya, calon-calon pemimpin bangsa, anak-anak muda masa depan negeri ini. Kok tega-teganya dirusak hanya karena dia ingin senang di atas dunia, punya uang banyak. Mau nggak dia orang yang menjual narkoba, mengedarkan narkoba ini, dia berikan ke anaknya, ayo anakku minum narkoba, makan. Mau nggak? Pasti dia nggak mau. Tapi kenapa dia rusak anaknya orang? Itulah yang membuat beberapa hari yang lalu ribuan, ya, orang-orang di Dompu itu turun demo, Pak. Luar biasa. Dan yang membuat dada kami sesak, ini pelakunya, pemakai dan pengedarnya kullu muslim, semuanya Islam. Ya, karena apa?
uangnya besar. Mahal itu barang, Pak. Mahal. Ya. Kalau kita beli roti yang paling enak, mungkin nilainya paling tinggi 50 sampai 100 ribu. Itu nilainya bisa jutaan, Pak. Ya. Sekali ngedar itu keuntungannya jutaan. Sehingga orang itu tergiur. Ya. Maka benar kata Rasulullah, muncul tanda berikutnya. Apa tanda berikutnya? La yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin au min haramin. Manusia tidak lagi berpikir tentang harta yang dia dapat. Tidak lagi berpikir manusia tentang harta yang dia dapat. Apakah dia dapat dari jalan yang halal ataukah dia dapat dari jalan yang haram. Manusia tidak pikir, tidak peduli. Yang penting dia dapat fulus. Orang lain mau hancur, halabu, tidak ada urusan. Ini yang terjadi hari ini. Benar kata Rasulullah. Ya, jadi di antara tanda dekatnya hari kiamat, la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin au min haramin. Manusia saat itu tidak berpikir harta yang didapat dari yang halal ataukah dari yang haram. Tidak berpikir. Ya, di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan nanti menjelang dekatnya hari kiamat, ya, kita akan saksikan yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ada orang-orang yang menjual agamanya ditukar dengan dunia. Agamanya dijual, nggak peduli dia. Allah larang, haram, nggak peduli, persetan, masa bodoh. Ditukar dengan dunia. Yang penting dia dapat dunia, yang penting dia senang di atas dunia. Ini semua sudah terjadi, Pak. Ya. Maka hati-hati ibu-ibu yang punya anak, punya cucu. Jaga baik-baik anak kita, cucu kita, ponakan kita, keluarga kita. Jaga baik-baik karena Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan Allah, api neraka. Ya. Rusak keadaan ini, Pak. Kita dikepung dengan fitnah akhir zaman. Ya. Ya, kemudian muncul tanda berikutnya, akan banyak terjadi menjelang hari kiamat itu praktek riba. Riba sudah dianggap lagi bukan dosa. Di gang-gang, di kampung-kampung itu banyak praktek riba, Pak. Ya, yang saya tahu kalau dulu ya 20 lebih tahun yang lalu ketika saya tinggal di Sila sana, itu Masya Allah ya, orang yang nagih di pasar-pasar itu, sistem riba itu luar biasa. Memang benar, itu gelangnya dari ujung sampai ke ujung, gelang emas itu. Nah, uang dari riba itu untuk apa? Pergi haji. Kira-kira sah nggak hajinya? Ya. Praktek riba di mana-mana dianggap bukan riba lagi. Ya. Itu menjelang dekatnya hari kiamat. Ya. Naudzubillah. Jadi kita hari ini sudah lengkap. Ya. Khamr, narkoba, judi, pembunuhan, maksiat, zina. Manusia sudah hilang rasa malu. Saya ingin sampaikan lagi sedikit. Kita semua ini, saya juga, di tangan kita ini tiap hari kita nggak jauh dari barang ini. Sekarang ini jendelanya dunia. Kejadian di Amerika kita bisa lihat hanya hitungan menit. Ya, ini jendela dunia. Cuman pandai-pandailah kita. Ya, ini di tangan orang yang baik akan jadi baik. Tapi ketika ini di tangan orang yang tidak baik, dia akan mencelakakan, akan tidak baik. Saya perhatikan, manusia ini sudah hilang malunya, Pak. Ya, hilang malu karena apa? Untuk mendapat dunia. Coba lihat, ya, di Facebook, di apa yang namanya TikTok itu, ya, orang rame-rame buat konten. Apa istilahnya sekarang ini? Nah, konten. Nah,
Ada ibu-ibu yang jadi konten kreator? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jangan. Dia tidak sadar. Dia enggak sadar. Padahal mohon maaf, seorang wanita memajang wajahnya saja dilihat oleh orang lain, diperlihatkan, itu enggak boleh. Ya, apalagi ini di TikTok ini. Waduh, setannya besar. Laki perempuan hilang malu. Jadi konten kreator. Ya. Mukanya mejeng tiap hari di HP-nya manusia ini. Cari uang dengan jalan haram. Ya. Yang saya jengkel itu, yang saya sangat marah itu, konten kreator suami istri melecehkan agama. Ya. Ini saya kasih contoh. Saya nauzubillah, saya tidak berniat bicara yang tidak baik. Saya cuma kasih contoh. Ada satu konten, suaminya sudah wudhu, lihat istrinya sedang nimba, sedang apa. Melihat istrinya begitu, suaminya tertarik. Mohon maaf ini, gak jadi dia sholat. Dia hasratnya dia anukan ke istrinya. Sudah wudhu, di shooting sedang wudhu, setelah wudhu dia baca doa, dia lihat istrinya gak jadi sholat. Dan masih banyak yang lebih daripada itu, Pak. Ini maksud Nabi, manusia di akhir zaman tidak lagi berpikir tentang harta didapat. Apakah halal atau haram, tidak masalah, tidak peduli. Bahkan yang memalukan ini orang-orang yang sudah berumur 50 lebih tahun. Mukanya ya ada di TikTok ini, ada yang joget-joget lah. Ya Allah. Ini kalau Rasulullah hidup, mungkin air mata darah Nabi menangis. Ya. Wanita sudah hilang rasa malunya. Ya. Padahal nilai wanita itu menjadi mahal. Wanita itu diibaratkan mutiara. Kenapa mutiara menjadi mahal? Apa sebabnya mutiara mahal? Karena mutiara itu letaknya di dasar laut, tertutup, Pak. Sudah di dasar laut tertutup, tidak dilihat orang. Tapi sekali terbuka dilihat orang, orang akan silau. Nah, hari ini mohon maaf, ya, mental terutama perempuan rusak, Pak. Diobral harga dirinya. Hanya apa? Untuk mendapatkan dunia. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama ditukar dengan dunia. Naudzubillah. Selanjutnya, tanda-tanda masih banyak sebetulnya. Perilaku anak durhaka kepada orang tua. Ya. Anak durhaka kepada orang tua. Ada orang tua, ya, Masya Allah, ya, bahkan sampai ada anak menyiksa orang tuanya sendiri. Ini sudah terjadi, Pak. Ya. Anak menyiksa orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tanda-tanda yang berkenaan dengan alam ini akan muncul. Takfiruz zanazil, akan muncul banyak terjadi gempa bumi. Akan banyak terjadi gempa bumi. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yang berkenaan dengan alam ini, Mekah Madinah yang tadinya itu kering, tandus, akan menjadi subur, akan menjadi hijau. Itu sudah terjadi. Mekah Madinah subur hari ini, Pak. Sungai-sungainya mengalir. Tadinya tandus. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Ya. Kemudian sebetulnya masih banyak, ya. Ya, saya tambah lagi satu. Kita nggak usah lama-lama. Saya nggak suka kalau isi terlalu lama. Cukup 45 menit, ya, selesai. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda yang dilupakan manusia menjelang hari kiamat itu akan muncul al-mautul faj'ah. Apa itu al-mautul faj'ah? Banyak terjadi kematian-kematian mendadak. Ya, menjelang hari kiamat akan banyak terjadi kematian-kematian mendadak. Berapa hari yang lalu ada salah satu jamaah kita orang Kampung Sumbawa.
Ya, berapa hari? 5 waktu dia sholat di sini. Nggak ada sakitnya, Pak. Nggak ada sakitnya. Malam ba'da maghrib, ba'da isya, ya, malam itu qadarullah dia tidak sholat di sini, dia sholat di Masjid At-Taqwa. Cerita temannya ini, malam yang maghrib isya nggak pulang, nunggu azan isya, ngobrol, besok pagi meninggal. Jemaah kita di sini. Ya. Dan banyak, Pak. Bahkan ada orang yang sudah sakit, sudah lama, bertahun-tahun sakit, masih tetap hidup, ya, masih tetap sehat. Ya. Sudah ada penyakitnya, tapi kadang-kadang orang yang tidak diketahui, gak ada penyakit, tahu-tahu kita dengar kabar meninggal dunia, ditanya orang, loh, tadi malam masih sakitnya apa? Gak ada sakitnya. Orang bilang apa? Serangan jantung. Ya, saya juga ini ada penyakit jantung. Ya, mudah-mudahan Allah beri panjang umur saya, ya. Mohon doakan saya ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan saya untuk bisa berbuat untuk Islam. Ya, masih bisa berbuat untuk umat, punya kebaikan, ya, untuk umat insyaallah. Gitu. Banyak terjadi. Orang menyangka mati itu menunggu tua. Tidak, mati tidak menunggu tua. Mati tidak menunggu penyakit. Buktinya orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tidur di kasur, ya, gak mati-mati, Pak. Ya, saya punya bibi baru 2 bulan yang lalu. Itu entah sudah berapa puluh tahun, ya, ya, berapa lama lah tidur di kasur, Pak. Sudah buta, ya, sampai mohon maaf, ini badannya sampai menjadi seperti letter U, ya, antara kepala dengan kakinya itu sudah begini, Pak. Tahu-tahu apa? Ponakan-ponakan dia yang lain, keluarga yang lain, banyak yang meninggal. Dia masih hidup. Baru 2 bulan yang lalu ini meninggal. Orang menyangka mati tunggu tua, mati tunggu sakit. Tidak, Pak. Hati-hati ibu-ibu. Jangan menyangka kita masih kuat, ya, mati masih jauh. Jangan. Karena mati itu bukan karena sakit. Mati bukan karena tua. Apa sebab kita mati? Karena jatah umur kita sudah habis. Kalau jatah umur kita habis, gak tunggu sakit, gak tunggu tua, malaikat Israel akan datang, dia cabut nyawa kita. Kalau sudah jatah umur kita habis. Coba perhatikan, banyak orang-orang terkenal, artis-artis, ya, artis-artis terkenal, uangnya banyak. Dia tidak pernah menyangka akan mati secepat itu. Ya, ganteng, gagah, punya segala-galanya. Ya. Berapa tahun yang lalu itu nggak usah sebut namanya, sekeluarga naik mobil pulang ke Jombang, tabrakan di tol itu. Satu mobil mati. Anaknya yang umur 2 tahun hidup. Hafal ibu-ibu, ya? Yang sering nonton sinetron hafal. Ya. Banyak, Pak, bukan satu. Bukan satu yang seperti itu, banyak. Ya, dia menyangka mati masih jauh. Ini tipuan iblis. Inilah tipuan iblis. Iblis itu menipu manusia. Wati pemadeng gomi doa bu. Ya, buip tengkong gomi, umurmu panjang, masih jauh. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul banyak al-mautul faja'ah, kematian-kematian mendadak. Oke, kiamat ini yang sudah terjadi ini 50 lebih tanda itu sebagian besar sudah terjadi. Kemudian setelah itu akan muncul 10 tanda besar, belum terjadi. Oke, anggap kiamat itu masih lama, tapi jangan lupa, ya, ada kiamatus sughra, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Wafatnya seorang manusia, matinya seorang manusia, berarti dia telah mengalami kiamat bagi dirinya. Nah, sementara akhir zaman kata Rasulullah akan banyak, ya, muncul kematian-kematian mendadak, al-mautul faja'ah. Maka jangan lengah,
Ya, seperti ayat tadi. Allah katakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat datangnya hari berhisab, hari kiamat, sementara manusia saat itu dalam keadaan lalai. Bukan tidak tahu, lalai. Yang kedua, manusia dalam keadaan berpaling. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Allah berikan kita kekuatan iman Islam. Allah berikan kita istiqomah, sehingga kita berharap Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materi sore hari ini, yaitu materi fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita waspada, selalu hati-hati, jangan sampai kita terkena fitnah akhir zaman. Ya, jangan sampai kita, istri kita, anak kita jangan sampai terkena fitnah akhir zaman. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang obatnya. Apa caranya supaya selamat dari fitnah akhir zaman? Tidak ada jalan lain. Kembali kepada Islam. Pegang kuat-kuat Islam itu. Ya, jangan jauh dari masjid. Kalau laki-laki, jangan jauh dari majelis ta'lim. Jangan jauh dari orang-orang saleh. Karena apa? Kerusakan itu sudah mengepung. Kita dikepung oleh fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan. Kalau kita jauh masjid, kita jauh orang soleh, telinga kita tidak pernah mendengar yang baik, kita akan hanyut. Kita akan dihanyutkan oleh fitnah akhir zaman. Kita akan terbawa dengan kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja ibu-ibu sekalian yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Saya akhiri, aku qouli hadza fa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.